Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah balance atau keseimbangan. Ini adalah overall energi kamu atau tema energi kamu di bulan Juni. Keseimbangan di sini kata kuncinya adalah I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Kata kuncinya ini artinya adalah saya membawa energi yang penuh dengan harmoni ke dalam dunia saya tanpa menghakimi suatu situasi. Jadi berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Jadi yang saya rasakan di sini di bulan Juni untuk Pisces, mungkin kamu akan menghadapi cukup banyak konflik di bulan Juni dengan orang-orang di sekitar kamu, oke? Sekarang kita masuk ke 3 kartu di atas ini merupakan energi-energi yang akan menghampiri kamu, dan 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah Knight of Cups dengan klarifikasi Knight of Wands. Jadi ada 2 ksatria di sini, pembawa pesan yang berbeda kan? Yang satu Cups, yang satu Wands. Yang satu air atau emosi, yang satu tongkat atau api atau tindakan. Jadi ada yang saya rasakan, konflik tersebut yang akan kamu hadapi mungkin lebih kepada perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan tingkah laku. Karena air atau emosi itu sangat bisa dibilang feminin kan? Karena lebih berhubungan dengan hati. Sedangkan wands atau tongkat atau api ini sangat maskulin karena berhubungan dengan tindakan kita keluar. Jadi mungkin contohnya misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang kita anggap kamu ini ya, karena kamu kan zodiak air, tapi bisa juga kamu ini. Tapi anyway, kita anggap Pisces mungkin lebih kepada ayo deh kita omongin dari hati ke hati, jangan langsung marah-marah misalnya, jangan langsung meledak-ledak. Ayo kita ngomong baik-baik yuk, dari hati ke hati aja, curahin perasaan kamu, saya curahin perasaan saya, nanti kita cari jalan keluarnya. Tapi orang ini, si Knight of Wands ini mungkin maunya lebih kepada enggak, kalau gue misalnya, kalau gue di publik, misalnya di muka umum, gue mau gandengan tangan sama lo, artinya lo tuh milik gue. Jadi gue nggak usah ngomong kalau kita jadian misalnya, kita pacaran, tapi lo seharusnya udah tahu dong kalau gue megang tangan lo, artinya lo pacar gue pacar lo. Jadi ada perbedaan pola pikir di sini kan. Yang satu maunya kalau lo mau jadi pacar gue, lo nembak gue dulu dong. Kira-kira kan seperti itu. Tapi yang satu ini lebih menunjukkan perasaannya dengan tindakannya. Dan dengan perbedaan ini akhirnya keluarlah Ten of Swords, dimana Pisces mungkin merasa gue nggak bisa gue nggak bisa mengungkapkan perasaan gue dengan bebas nih. Tiap kali gue mencoba berkomunikasi selalu dipotong, selalu nggak digubris. Akhirnya gue jadi sakit hati, akhirnya gue jadi ngerasa dikecewakan, dihianati dan lain-lain. Jadi Ten of Swords ini nggak harus hal-hal yang berat, tapi yang kecil-kecil pun juga akhirnya jadi besar kan, karena kita seperti ditusuk oleh 10 pedang. 1 pedang aja udah sakit, apalagi 10 kan. Jadi ini kayak death by paper cuts gitu loh. Kalau kamu buka buku satu demi satu lembar demi satu lembar kan, kadang-kadang kulit kita suka tergores gitu kan. Itu kayak death by paper cuts. Jadi sakitnya sih sedikit-sedikit, tapi akhirnya kalau terus-terusan kan jadi mati juga gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan adalah lama-kelamaan Pisces merasa tersakiti sekali lah, karena ini udah mencapai komplit gitu loh.
Ten of Swords di sini keluar dengan klarifikasi di Emperor, which is yang saya rasakan ini adalah panggilan untuk kamu, untuk Pisces, agar bisa mengambil kendali kehidupan kamu. Jadi kalau selama ini kamu seperti merasa diteror, karena saya merasa nih Knight of Wands nih kayak meneror kamu gitu loh, karena ini api kan, sedangkan kamu air, berusaha untuk memadamkan api, tapi apinya tuh terlalu berkobar-kobar sekali gitu loh. Tapi dengan keluarnya di Emperor di sini, ini justru panggilan untuk kamu, untuk Pisces, supaya mengambil kendali kehidupan kamu. Jangan sampai dilalap api gitu loh. Jangan sampai dilalap oleh kemarahan, atau jangan sampai kamu memendam rasa sakit hati, unek-unek, kekesalan, hingga akhirnya jadi komplit kesakitan kamu gitu loh. Jadi di Emperor di sini yang saya rasakan lebih kepada kemampuan kamu untuk bisa mengambil kendali masalah atau situasi yang kamu hadapi, konflik yang kamu hadapi tersebut. Jadi supaya balik lagi, supaya keseimbangan, kedamaian, energi yang penuh dengan harmoni itu bisa terwujud, dan apa ya, buat kamunya sendiri juga bisa lebih bebas mengungkapkan, mengekspresikan diri gitu loh. Karena kalau kita terus menerus menghadapi api dengan air, sedangkan air kita hanya sedikit, hanya sepercik, dua percik, apinya terlalu besar, akhirnya kita dilalapkan oleh api tersebut. Tapi kalau kita menghadapi api dengan the Emperor, which is ini adalah energi Mars kan, ini adalah kartunya zodiak Aries, di mana Aries itu adalah zodiak yang dipimpin oleh planet Mars. Kalau kamu bisa menghadapi api dengan energi yang penuh kendali ini, penuh kontrol ini, akhirnya kedepannya kamu akan lebih bisa mengekspresikan diri kamu dengan lebih bebas gitu loh, mengekspresikan cups-nya kamu atau cangkirnya kamu, perasaannya kamu dengan lebih bebas. Tapi pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah menjadi Emperor kehidupan kamu sendiri, situasi kamu sendiri. Jangan sampai terlalap api gitu loh. Dan di Emperor di sini ini adalah energi yang bijak, karena ini rajanya para raja, jadi dia sangat bijak. Maksudnya dia kalau ini kan energinya scattered kan, maksudnya kemana-mana, aur-auran. Kalau Emperor ini sama-sama api, tapi apinya tuh bener-bener pas gitu loh. Jadi dia tidak akan membiarkan orang lain mempermainkan dia atau menyalahgunakan kebaikannya. Tapi juga dia bijaksana dalam arti dia selalu melihat dari kacamata, oh ya, gue tetap harus hormat sama dia. Oh ya, gue tetap harus sayang sama dia. Jadi tetap membawa energi cups, karena rajanya para raja tentunya dia memiliki energi King of Cups di dalamnya kan. Jadi sangat-sangat bijak energi ini. Dan ini adalah panggilan untuk Pisces, untuk supaya bisa menghadapi rasa sakit hati, rasa dihianati, disalahgunakan, dan menghadapi energi yang berapi-api ini. Oke? Kemudian kartu berikutnya yang saya punya untuk kamu adalah Four of Swords dengan klarifikasi Five of Swords. Jadi di sini yang saya rasakan adalah istirahatkan konflik yang terjadi. Begitu kamu udah ambil kendali, yang terutama ini ya, yang pertama-tama harus kamu lakukan adalah menjadi Emperor diri kehidupan kamu sendiri. Kemudian istirahatkan. Istirahat di sini artinya, karena klarifikasinya adalah Five of Swords, istirahatkan konflik-konflik tersebut. Jadi kalau perlu kamu mengambil jarak dengan orang tersebut, atau kamu nggak ngomong dulu deh sama orang tersebut selama beberapa hari, supaya keadaan jadi dingin dulu, supaya nggak berkelanjutan berantemnya gitu loh. Ya nggak apa-apa, take your time, ambil waktu untuk kamu menyendiri, tapi bukan melarikan diri. Ingat, kamu di sini Four of Swords di sini bisa kamu lakukan jika kamu sudah melakukan di Emperor ini, jika kamu sudah mengutarakan bukan kekesalan ya, tapi mengutarakan apa yang kamu mau dari situasi kamu.
Jadi setelah kamu menjadi The Emperor, kalian sudah bicara dari hati ke hati, dengan dewasa, dengan bijak, dengan matang, istirahatkan diri kamu. Kalau perlu kamu pergi menjauh dulu, sok menjauh dulu. Jadi supaya konfliknya tuh tidak berkelanjutan gitu loh. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah compassion. Ini adalah kasih sayang. Dan balik lagi, ini adalah saran untuk Pisces untuk jangan lupa bahwa yes, dengan tegas beritahu kepada orang tersebut, orang ini, situasi ini, di mana kamu berdiri, di mana kamu bisa diperlakukan dan tidak bisa diperlakukan. Kasih tahu batasan-batasannya, tapi tetap sarannya untuk kamu jangan sampai kamu The Emperor ini apa ya? Kalau tidak terkendali tuh bisa sangat-sangat dictator gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat apa sih? Kayak pokoknya berlebihan lah. Jadi kayak pemimpin yang jahat banget gitu loh. Kim Jong Un gitu. Pemimpin Korea Utara gitu loh. Tapi dengan keluarnya kartu compassion di sini atau kasih sayang, artinya tetap Pisces kan energi yang unconditional love, yang cintanya memang tidak bersyarat, tidak terbatas. Walaupun itu baik, tapi kalau misalnya kita disalahgunakan terus, akhirnya kita harus menjadi emperor untuk diri kita sendiri kan. Tapi balik lagi, karena ada kartu compassion di sini, jangan sampai energi ini juga jadi berlebihan. Jadi tetap penuh kasih sayang, penuh dengan rasa hormat untuk menghadapi siapapun di dalam kehidupan kamu di bulan Juni ini. Oke? So Pisces, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.